Hai Sobat Semanta, selamat datang di Bicita, bicara santai in Semanta. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian udah pada nonton belum nih di episode 1 sebelumnya? Karena di episode 2 kali ini gak bakal seru. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Alfa Niki Candito, biasa dipanggil Fawas, sebagai host 1 kali ini. Oh ya, tentunya kita nggak sendirian dong di sini. Saya panggilkan teman saya dulu ya. Selamat datang, Revalian Nazila. Oke semuanya, jadi gue juga izin kenalin diri ya. Jadi nama gue Reva Nazila, bisa dipanggil Reva. Dan pastinya kali ini kita gak sendirian juga, gak sih cuma berdua doang ya kan? Ya pasti. Pasti ada tamunya. Kira-kira siapa nih kalau tamunya, Pau? Kira-kira siapa ya? Kisi-kisinya dia ini berprestasi, mahasiswi Undip, dan dia omong-omong aktif di public relasi. Wah gila, ini pasti keren banget nih bilang tamunya nih. Siapa dong, Pau? Nah, kita manggilkan ya, Kak Cinta Sevia. Halo. Hai. Halo semuanya. Ini julukannya apa nih? Bicita. Bicita. Iya. Julukan penontonnya nih. Ya? Sahabat semanta atau gimana? Halo Soka. Aduh. Ini belakang kita kali ini ya. Uh-huh. Ada Kak Cinta Sevia Sevia. ya. Jadi buat lebih ini ya, kenal lagi sama yang penonton, boleh deh perkenalan diri juga Kak. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Halo Soka. Kenalin nama aku Cinta Sevia Azari Ramadhani. Tapi biasa dipanggil Cinta, nggak biasa dipanggil saya. Gimana nih Kak kabarnya Kak setelah masuki bulan Ramadan nih ya, nampaknya kan udah hari kedua. Gimana kabar, ada juga perasaannya nih masuki bulan Ramadan? Kalau dari kabar dulu ya tadi Iya, ya. Kabar alhamdulillah baik. Cuman suara emang agak-agak ya. Agak-agak serak-serak berserakan gitu kan ya. Tapi kalau rasanya bulan Ramadan pastinya excited dong. Kita kan Ramadan tuh cuma setahun sekali gitu kan. Dan akhirnya aku ini Ramadan pertama nih di Lampung setelah aku kuliah by the way. Jadi super excited gitu. Jadi memang ada kesibukan juga nih ya, kayak di luar Lampung ya kayak kesibukannya nih ya. Di Lampung ini kebetulannya. Tapi kalau memang aku lagi pulang kan dari Semarang karena ada urusan gitu di Lampung. Kalian apa kabarnya nih? Aduh, alhamdulillah baik juga kita berdua ya. Alhamdulillah sehat Baik ya. Gak mau kan? Enggak. Hari pertama. Hari pertama ya? Oh, hari pertama udah pakai. Enggak dong. Oh, enggak. Pasti kuat sambil lebaran. Kuat. Amin. Amin. Amin paling serius ya kayaknya buat kalian. Sebenarnya kan sempet ya kayak stalking nih IG-nya Kak Cinta. Oh. Pas dilihat, aduh banyak banget nih prestasinya nih ya. Mulai dari kayaknya paling aku tuh adalah MC ya. Bener nggak nih MC nih? Yang paling mencolok banget nih di Instagramnya nih. Aku sih memang suka nge-MC gitu kan, suka ditawarin jadi MC, mau itu di sekolah, di kantor, ataupun ya di acara-acara di sana gitu. Oke, kita kan ngeliatnya kan bagus banget nih Instagramnya ya. Apalagi bagus banget, kayak bener-bener tersusun dengan rapi gitu personal Aktif branding. banget ya. Aktif banget. Thank you loh. Kayak mau nanya nih, kira-kira personal branding yang dibangunin ini gimana nih konsepnya nih yang ada di Instagram? Kalau yang di Instagram itu sendiri, jujur aku baru bangun personal branding itu selama aku kuliah ya. Jadi dulu aku tipe-tipe yang kayak aku mau misterius aja deh, gitu kan. Anonim enggak? Anonim, pengen jadi cewek-cewek yang Gitu ya. cool gitu kan, yang kalem, elegan. Tapi begitu pas di kuliah, aku nemuin temen-temen aku udah personal branding duluan dari SMA. Jadi FOMO. Ya, FOMO. Terus akhirnya yang aku bangun, kebetulan aku sering MC, terus juga aku penyiar radio di Semarang. Ya udah, aku bangun personal brandingku sebagai seorang public speaker gitu. Oh iya Kak, ngomong-ngomong soal personal branding, ada saran nggak sih Kak untuk kita siswa SMA? Pentingnya itu ngebangun personal branding sejak sedini mungkin atau kita dari kuliah aja? Iya tuh. Oke, itu pertanyaan bagus ya, karena kan dulu aku bilang SMA aku sok misterius. Cuma ngupload foto tuh yang aku rasa udah paling cakep sedunia ada gue. Tapi udah foto pribadi aja, nggak nunjukin something. Aku menang sesuatu juga nggak aku posting. Karena kadang tuh kayak, udahlah ngapain diposting di Instagram. Nah ini daripada kalian menyesal kayak aku ya. Selagi kalian masih SMA misalnya nih, kalian berdua kan OSIS, MTK gitu ya.
Dan itu dipamerin aja kegiatannya, kalian foto pas kalian kepanitiaan gitu ya, terus kalian posting. It's okay kalau misalnya dibilang ih pamer banget sih padahal cuma jadi OSIS MPK aja. Ya emang kenapa? Iya kan? Benar-benar. Iri lu. Iri, bilang bos. Gitu. Soalnya Instagram itu kan tempatnya pamer ya. Benar-benar. Mohon maaf, ya kan. Mungkin ada sih orang yang bikin Instagram buat stalking ya. Siapa Udah ya? nggak jadi ini lagi ya. Tapi itu kayaknya third account atau second account aja. Tapi kalau untuk first account usahain tuh kalian buka branding aja. Misalnya, Kak, tapi aku tuh nggak ngapa-ngapain, aku nggak OSIS, aku nggak MPK, aku di introvert gitu kan. Tapi coba deh kamu pikir, kamu ada kemampuan yang terpendam nggak? Misalnya suka gambar, suka lukis. Yaudah kamu upload aja hasil lukisan kamu. Kamu foto aja diri kamu lagi ngelukis gitu kan. Karena Instagram tuh nanti bisa jadi portofolio kamu. Kalau kamu udah kuliah gitu. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal gambar, kita punya nih ahli gambar. Wih, siapa nih? Reva. Oh. Yang video sekali ini. Reva, kamu suka gambar? Gue suka banget sih Kak. Terlebih lagi di Instagram juga aku juga sempat juga mamerin beberapa karya aku juga. Nah, itu bagus tuh. Digital atau lukis atau Aku gimana? yang ini Kak, seni rupa, jadi kayak bener-bener ngelukis langsung, bukan yang digital. Wow, nah ini bagus ya. Contohnya Red kayak begitu. Walaupun dibilangnya kayak ngapain sih isinya gambar-gambar doang gitu kan. Ya udah. Karena juga sebenarnya gini ya kayak kadang tuh kalau ngomong posting juga kadang ada kayak perasaan aduh takut banget nih gue dijudge sama yang kayak kita gitu kan. Iya, Jadi iya. gimana tuh Kak cara mengatasi hal-hal yang seperti itu tuh? Sebenarnya kalau takut kan kalau kita takut dihakimi orang Iya. atau dijudge orang tuh manusiawi banget ya. Apalagi kan masa-masa SMA. Jujur pas aku SMA itu masa-masa dimana kita piknik. Ya. Terus masa-masa dimana kita suka insecure. Nah itu aku paham banget sih. Nah tapi kalau misalnya kamu mau one step ahead daripada yang lain, ya kamu harus berani gitu ya keluar dari zona nyaman kamu. Yang tadi kayak, duh aku takut deh dijudge. Terus nanti kamu gak apa-apa merasakan itu, tapi nanti selanjutnya pikiran kamu, mindset kamu adalah, tapi gak apa-apa lah, toh aku gak ngelukain orang lain juga, aku gak ngerugin orang lain juga, aku cuma mau posting hasil karya aku yang menurut aku bagus gitu. Benar-benar tuh. Oh iya. Nah guys, Berkaitan dengan itu, nah sering nih kalau gue itu sering dijudge sama orang kayak, wah lu terlalu sosialita. Sosialita, Nah, hedon nih konsepnya lu ya. aduh, gimana tuh depan kayak kita? dia terlalu apa ya ngejudge saya, lu terlalu sering posting IG. Oh. Nah itu gimana Kak nanggepinnya? Ini sosialita ini gimana kamu postingnya flexing? Enggak. Oh, Cuman- maksudnya aktif Ya, di aja. Instagram. Kayak ya udah itu gunanya Instagram daripada lu cuma buat stalking doang gitu aja. Ya tapi ada sih orang yang kayak gitu. Kayak capek nggak sih dia ngupload mulu? Iya sih. Tapi nggak sih gini-gini. Tapi itu kan ciri-ciri orang yang ngurusin hidup orang lain dan menurut aku orang yang kayak gitu juga nggak worth buat kamu jadiin teman kan. Jadi kalau kehilangan orang yang kayak gitu ya udah aja, nggak rugi kamu. Buang jauh-jauh aja ya. Iya. Jauh-jauh gitu. aja, Jauh-jauh. ya kan? Tadi kan kita kan juga sempet ngomong kalau katanya tuh ini ya di Semarang ya mahasiswa Undip nih apa kita Iya. lihat di Instagramnya nih. Betul. Oke guys, maaf tadi sedikit trouble karena hujan deras. Jadi kita lanjut aja video ya. Oke, gimana nih Reva? Oh, jadi ini kita mau ini ya mau lanjutin seputar kesibukan kita di tengah perkuliahan. Jadi gimana nih Kak kesibukannya? Kalau kesibukan ya, kalau kesibukan sih seperti anak kuliah kan pada umumnya. Belajar, habis itu organisasi juga gitu ya. Sambil lomba juga, sambil kerja. Oke, dan kesibukannya apa dan kegiatan itu gimana cara kita untuk manage waktunya tuh kira-kira? Oke, manage waktu. Kalau misalnya ditanya manage waktu itu agak tricky ya, soalnya kan banyak kegiatannya, terus pasti harus bikin skala prioritas juga. Tapi kalau aku untuk manage waktu, aku tentuin skala prioritas dulu. Skala prioritas dulu yang pertama pastinya kuliah. Kalau di sana ya, di YouTube ya. Terus kedua kerjaan aku, habis itu baru organisasi. Gitu. Terus baru terakhir main healing gitu. Jadi kan juga mungkin kalau terlebih dahulu ya guys pastinya. So, kalau mau manage waktu secara baik dan juga benar. Betul tuh. Oke, adik kan juga singgung lomba nih ya kayak kira-kira skill apa nih yang bisa kita latih sejak kita mulai SMA nih Kak, kayak belum mau sekarang ini. Iya. Kira skill apa nih? Sebetulnya kalau lomba ya, jadi kalau misalnya buat kamu nih sobat semanta ya, Ya, sobat semanta. sobat semanta ya, sobat. Misalnya di SMA kamu suka ikut taekwondo, karate, nah nanti di kuliah kamu ikut aja UKM. UKM itu kayak eskul gitu.
yang bela diri. Jadi kamu masih bisa lomba-lomba walaupun kuliah. Terus kalau misalnya tadi si Reva suka gambar gitu ya, di kuliah tuh bisa juga loh tetap ikut lomba-lomba gambar gitu. Atau kalau di kuliah kampus biasanya ya anak-anak kuliahnya suka ikut lomba esai Iya, gitu itu yang paling umum Banyak ya, kan? yang paling sering itu. Iya, lomba karya tulis ilmiah, lomba bisnis proposal gitu-gitu biasanya kalau anak-anak kuliahan gitu. Jadi walaupun udah kuliah masih tetap bisa berprestasi gitu. Dalam banget nih. Kalau pengalaman Kak sendiri pas lagi lomba nih, kira-kira gimana nih Kak? Pengalaman persiapan buat lomba atau tempat lombanya nih? Kalau lomba ya, aku merasakan ada perbedaan lomba pas SMA dengan lomba pas kuliah. Kayak pas kuliah tuh rasanya mandiri banget, daftar sendiri, ngurusin segala-galanya sendiri, bahkan gak jarang latihan sendiri. Kalau dulu kan pasti kalau kita SMA ada pelatihnya, terus didaftarin, kadang dicariin juga lombanya gitu yang ke sekolah ya. Tapi kalau aku nggak, pas udah kuliah, walaupun membawa nama undip gitu misalnya ya, tapi tetap ngurus sendiri, latih diri sendiri gitu ya. Walaupun lomba offline, misalnya keluar Semarang gitu, aku tuh lomba waktu kemarin tuh ke Surabaya, itu semuanya sendiri, dari hotel sendiri, minum sendiri ya gitu. Itu perbedaannya sih. Oke. Dengan Mandiri banget lah ya. Perbedaannya itu berada di kemandirian. Oh ya, ngomong-ngomong soal public speaking, gimana sih Kak tips untuk melatih public speaking sejak dini? Iya, karena ada tertikkan banget nih di IG-nya nih MC, terus juga punya radio katanya guys. Asik loh. Boleh nih. Share. Jadi public speaking ya, kalau misalnya aku mulai dari sini dulu, kadang tuh ada orang yang bilang kalau public speaker itu rata-rata orang yang suka ngomong, extrovert. Ya. Ya, banyak penyiar radio, bahkan penyiar radio nih yang introvert, yang benar-benar introvert, tapi tetap bisa jadi penyiar radio yang baik, yang bagus. Jadi kuncinya itu adalah di kemauan. Kenapa kemauan? Karena kadang public speaking itu harus dipelajari teman-teman. Gak cuma dari kita suka ngomong, terus kita bisa bagus public speakingnya, itu enggak. Tapi kalau kita suka ngomong, setidaknya kita punya basic. Ya, Pasti. Gitu. Oh. Gitu. Cuman belum tentu jadi seorang public speaker yang baik gitu ya. Nah, aku nggak bilang aku public speaker yang baik, cuma aku juga masih belajar sambil sharing-sharing juga gitu ya. Nah, kalau dari aku sih pertama, coba deh ikut-ikut kelas online. Kalau udah kelas online nih, kalau misalnya kamu ngerasa, aduh aku belum nemu kelas online yang cocok nih buat aku, ya udah kamu coba cek di TikTok, YouTube, Instagram. Sekarang tuh banyak public speaker yang sharing ilmu-ilmu gratis, Benar-benar. gitu ya, untuk memulai gimana sih cara melatih skill public speaking ini, gitu ya. Dan satu sih, banyakin ngomong depan cermin. Itu bakal ngelatih diri kita sendiri untuk pede. Betul, kayak oh ternyata gini ya kalau gue ngomong tuh caranya gini ya, tangan gue gini ya, tangan gue gitu ya, gitu. Ekspresi gue harus begini ya, gitu. Guys, mengenai public speaking Speaking. nih ya gaganya. Terus kalau skill lain nih Kak yang emang Kak kita punya gitu, yang emang gak ada kalian sama public speaking, kira-kira apa nih Kak? Kalau aku pribadi sih, ini agak malu ya membahas skill sendiri. Oh, nggak apa-apa. Skill 1, skill 2 ya. Nanti mesti. Jadi selain public speaking, aku percaya diri di leadership ya. Leadership ya. Jadi leadership itu bisa dibentuk ketika kita mengikuti yang namanya organisasi Sobat Semantan. Ya kayak di Pawa sama Reva itu kan wakil ketua dan juga ketua ya. Berarti kan sedang melatih leadershipnya. Iya, gitu. betul. Benar banget ya. Ini serem ya. Flash alam ya. Iya, ini benar-benar. isinya ya. Ada efek sendiri Ada nih. efek-efek alami nih ya guys ya. Benar. Jadi kita udah bahas-bahas tentang public speaking sama tentang leadershipnya Kak Cita nih. Ini emang bener-bener keren banget ya, bener-bener prestasinya oke banget deh. Memotivasi untuk kita Memotivasi juga. banget, Gimana ke guys. depannya? Mungkin setelah ini gue bakal jadi lebih pede gitu tampil ke depan. Kelas. Habis ini kayaknya kan Kak Cita kan di Undip nih ya. Ya, kayaknya boleh nggak sini kita share-share dikit nih mengenai gimana caranya biar lolos di Kalau aku dulu itu lolosnya jalur langit guys. oh Aduh. jawab lagi. Iya. Berdoa. Allah. Kenapa aku bilang jalur langit? Karena aku lewat kalau dulu namanya SNMPTN. Oh iya ya, nilai gitu ya kayak. Jalur undangan.
SNBP. Ya. SNBP. Ya. Iya. Udah pengumuman belum eligible gitu. Udah. Udah ya. Sama sih mirip-mirip kayak sekarang, cuma beda nama doang sebenarnya. Ya. Dulu tuh ngumpulin nilai dari semester 1 sampai semester 5. Boleh spill nggak itu Kak, rata-rata buat masuk hukum di Universitas Diponegoro? Oke. Jadi fun fact-nya nih ya Sobat Semata, di tahun aku, di angkatan aku, SNMPTN atau SNBP dari Lampung, dari Lampung ya, yang keterima itu lebih dari 5. Bukan banyak berarti itu Kak? Hukum undip. Hukum doang tuh. Hukum undip lebih dari 5. Jadi banyak teman-teman aku yang lain, aman SMA 10 itu ya. Ada SMA 12, terus ada SMA 2, ada juga yang di Sewu sana gitu-gitu. Ya, lumayan banyak orang Lampung yang masuk hukum undip. Iya. Dan memang sih kalau di sana sendiri banyak orang Lampung juga ya. Kalau berbeda-beda jurusan gitu. Jadi ya fun aja, so good aja sih kalau kuliah di sana. Apa namanya sih mengenai SNBP nih? Karena harus persiapan kayak gimana kalian naikin nilainya atau gimana gitu. Kalau nggak kayak sertifikat itu apakah mendukung gitu kan? Oh iya, ini nih, kalau misalnya SNMPTN, kalian tuh banyakin koleksi sertifikat. Yaitu sertifikat organisasi, lomba-lomba gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan jurusan kalian gitu. Misalnya mau masuk ilmu komunikasi, ya mungkin banyakin sertifikat lomba yang berbau dengan komunikasi atau public speaking seperti itu. Misalnya speech, storytelling, itu masukin aja. Terus juga kalian itu harus mengatur strategi. Nggak langsung UAS ya, SOS ya? Nggak langsung ya, aku pengen universitas yang nomor 1 di Depok gitu. Apa itu? Kuning-kuning? Iya, aduh. Padahal kalau kamu lihat track recordnya, karena kan banyak apa ya, kriteria kampus tuh milik kita ya. Bisa juga dilihat dari alumni-nya. Apakah ada alumni yang sebelumnya udah keterima di sana, itu bisa dilihat gitu ya. Jadi harus pinter-pinter mengatur strategi juga gitu. Terus dilihat, oh ini saingan aku berapa orang nih gitu, yang kira-kira tertarik masuk ke jurusan itu. Nah, itu harus kamu lihat juga gitu. Jadi kamu harus pinter mengatur strategi untuk milih kampus dan jurusan yang kamu mau di SNPTN atau SNBP nanti, supaya hasilnya ya hijau, lulus, memuaskan. Memuaskan. Nah, ngomong-ngomong tentang SNBP, selain sertif pastinya Kak Cinta ini punya nilai yang bagus. Nah, gimana tuh Kak? Apakah Kakak dari kelas 10 udah ambis atau slow but sure? Oh, slow but sure. Slow but sure. Kalau aku tipe yang ambis sih dulu. Jujur, dari kelas 10 aku udah nge-push banget. Kayak aku udah aware ada yang namanya SNPTN atau SNK ya, SNBP ya kalau sekarang ya. SNBP. Aku aware, jadi aku harus do my best gitu kan. Dan alhamdulillah terbayarkan gitu, dari semester 1 sampai semester 5 aku konsisten, maksudnya nggak males-malesan ya. Bahkan COVID itu aku nggak males-malesan, kan generasi COVID bro. Aku SMA tuh cuma 6 bulan bayangin, yang offline. Saya COVID. 2,5 tahun aku COVID. Maksudnya bukan aku COVID ya, maksudnya situasi sekolahku. Iya, dan itu aku tetap konsisten, tetap les, walaupun online. Ada nggak sih Kak motivasi untuk siswa SMA kayak kami buat semangat untuk mengejar top PTN? Yang semangat dong. Buat teman-teman semuanya ya, sobat Semanta, pokoknya ingat ya, kalau misalnya kamu gak lari dari sekarang, kamu nanti bakal ngos-ngosan di akhir. Kenapa? Kamu larinya harus lari sprint. Nah, sedangkan kalau misalnya kamu lari dari sekarang, nanti di akhir kamu udah tinggal jogging. Itu analogi hidup aku sih selama ini. Kayak kalau bisa tuh kamu push dari awal supaya di akhir kamu tinggal cool down gitu. Kamu tinggal ngatur napas gitu ya. Gampang gitu. Kalau misalnya kamu baru mulai itu di akhir-akhir, kan ada beberapa orang yang baru mulai itu di akhir-akhir ya. Nah, itu pasti bakal ngos-ngosan banget, nggak akan kejar.
Jadi buat kamu nih yang sekarang mungkin ngerasa, duh capek banget sih, aku udah les dari kelas 10, aku udah les dari kelas 11, ngapain sih aku mau have fun aja di SMA? Enggak kok, ya pokoknya kamu tetap bisa have fun, tapi kamu harus balance sama studi kamu juga gitu ya. Jadi kamu jangan patah semangat, jangan ngerasa apa ya, pengen nyerah gitu ya. Udahlah males, lesnya nanti kelas 12 aja. Jangan, harus konsisten supaya itu tadi, nanti di akhir kamu tinggal cool down aja, kamu tinggal nikmatin hasilnya dari capek kamu sekarang gitu. Dia Gitu, jangan guys. malas-malasan dulu dari awal, nanti nyesel di akhir. Betul. Kayak pepatah, berakit-rakit dahulu, senang-senang kemudian. Wih, asik. bersakit dahulu, Bersenang- bersakit-sakit Dahulu, dahulu. bersenang-senang kemudian. Iya, benar. Salah. Salah ya. Oke, ngomongin hukum nih ya kayak kira-kira pernah ngasih ngatain salah jurusan atau emang itu udah passion gue banget nih, makanya gue ambil hukum. Oke. Sebenarnya manusiawi ya kalau salah jurusan, cuman kalau aku pribadi Ya. nggak pernah merasa itu karena memang sebelum aku memutuskan untuk ambil hukum, aku riset dulu. Aku pastikan aku riset dulu. Ini hukum ini nanti bakal belajar apa aja. Hukum itu ada apa aja jenisnya dan lain-lain. Terus kira-kira prospek kerjanya apa. Nah jadi buat sobat semanta juga nih nanti kalau mau nentuin jurusan atau kampus harus di riset dulu supaya apa, menghindari tadi Iya, salah jurusan. Karena aku punya temen yang rasa salah jurusan dan akhirnya di semester selanjutnya dia pindah jurusan. Itu ada. Sayang itu ya. Iya, jadi Sayang banget. satu semester kayak hilang gitu aja kan Iya. rasanya. Jadi mending sebelum kita memutuskan untuk ngambil, jadi jangan dipentingin ini aja deh, soalnya masuknya gampang. Jangan gitu. Kamu masuknya gampang, keluarnya nanti susah. Iya benar. Karena nggak sesuai passion gitu ya. Ada waktu itu pernah, ini nggak mendiskreditkan ya, tapi aku punya kenalan yang dia tuh pengen masuk ke salah satu kampus yang bagus lah. Nah, tapi dia tuh ngambil prodi yang menurut aku dia tuh nggak mampu gitu. Ada namanya prodi bahasa Jawa. Oh iya benar. Sedangkan dia pun bukan orang Jawa, tapi dia cuma pengen alma maternya aja. Nah, itu dia. Jadinya apa? Pas sudah di tengah-tengah, stres banget gitu karena nggak sesuai passion dia. Gitu, jadi harus dipikirin matang-matang lagi ya sobat semanta gitu deh. Oke, jadi sesuaiin sama passion kamu. Kalau passion kamu di teknik, jangan kamu maksa ke kedokteran. Jauh banget itu. Setuju. Itu kalau misalnya kamu passionnya di Ilkom, jangan dipaksain di teknik. Stres Planning gitu ya. terbalik nih, Betul. langit bagai bumi. Bisa linjur-linjur gitu Nah, kan. Jangan. Jadi kita kayaknya udah bahas-bahas banyak banget nih ya mengenai dari itu sampai masuk Undip, terus juga skill hobby, terus juga personal branding. Kayak kita bakal mengulik lagi nggak sih nih Pau tentang pertanyaan-pertanyaan atau question yang ada di IG-nya Office PK Semanta untuk Pak Cinta nih guys. Oke. Jadi- takut ya ini ya. Oke, jadi kita menyaring ya pastinya Ya. yang oke. Pertanyaannya kita bakal tampilin di video kali ini. Oke, Reva. Apa yang pertama nih, Reva? Aduh, jadi ini Kak, tipsnya dong Kak Cinta agar bisa survive di kehidupan perkuliahan nih. Gimana nih Kak kira-kira? Oke, aku mau batuk dulu boleh gak? Oke, boleh. Cara survive di perkuliahan. Yang pertama, kan aku orangnya, ini jadi ketawa sendiri ya. Aku orangnya memang adaptif, tapi jujur bagi aku, dimana aku tiba-tiba ngerantau gitu ya, dari Lampung ke Semarang, pasti kan ada yang namanya culture shock dan lain sebagainya, terus juga punya saudara di sana. Pasti kaget ya. Cuman gini mindsetnya, harus sadar ketika kita tuh lagi kuliah, itu tuh one step menuju kedewasaan yang sesungguhnya gitu ya, Sobat Semanta. Jadi kita harus bisa menerima keadaan kita pada saat itu. Misalnya pas kuliah, tiba-tiba teman-teman udah nggak bisa nongkrong lagi kayak biasanya pas SMA, karena udah beda-beda kampus, Beda feel-nya juga. beda feel-nya juga. Terus kita harus bisa terima, kok kuliah nih walaupun kelasnya banyak jedanya, tapi kok rasanya kayak lebih sibuk ya, lebih berat ya. Nah itu kita juga harus bisa menerima gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih cara beradaptasi yang paling cepat di dunia kampus, karena kan beda banget ya, jomplang banget di 180 derajat, adalah lu harus bisa menerima keadaan dulu sih. Lu harus bisa menerima proses pendewasaan ini ya, oh my God, gitu, supaya nanti lebih lapang dalam menjalaninya gitu. Jadi kalian buat yang merantau, jangan takut buat mandiri. Bisa prepare dari sekarang buat mandiri. Betul. Nggak selamanya harus merantau dulu. Yes. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari siswa Semanta. Tips and trick belajar selama puasa. Kan selama puasa ini kita haus nih. Jadi Nah. kayak nggak semangat takut Iya, ya. nggak semangat. Ngepas Tuh, bawaannya tuh.
Ada tips and trick nggak Kak belajar selama puasa? Ada banget dong. Apa itu Kak? Ini nggak mesti puasa, aku selalu nerapin ini. Jadi ada penelitian, ini bisa dicek ya di story kalau misalnya salah, tapi aku pernah baca. Ada penelitian bilang kalau misalnya kita belajar subuh-subuh itu bakal lebih nyantol tuh ke kepala. Jadi dari aku kelas 10 sampai aku kelas nyampe akhir ya, nyampe pengumuman. Jadi sebelum pengumuman itu aku tetap masih les-les, masih belajar pengumuman SNPTN itu, aku masih belajar. Itu aku selalu belajar tuh pagi sama malam, tapi yang nggak malam banget, jadi jam 9 habis itu langsung tidur. Karena di saat itulah otakku tuh lagi cemerlangnya, dan ini didukung sama penelitiannya. Jadi ketika kita tuh belajar di subuh-subuh, habis sholat subuh gitu ya, kan fresh tuh habis subuh, kosong daripada kamu tidur lagi, ya kan, lebih baik apa? Belajar, itu baca-baca, coba kerjain soal sih kalau menurut aku. Kalau baca mungkin agak ngantuk ya, kalau baca tuh gini-gini udah tidur udah lo ini Lelap nih. lelap tuh. Tapi kalau misalnya kamu ngerjain soal, nah itu otak kamu lagi optimal gitu, Sobat Semanta. Jadi bisa kok kamu tetap belajar rajin pas lagi puasa gitu. Sama yang diutamain sebenarnya niat ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada niat nggak bakal jalan tuh otak. Bener. Kayak misalnya kayak ini males dibuka, abis itu udah tutup lagi. Udah lah, udah 15 menit gitu ya. Terus sekarang ada tren yang ini loh, yang belajar terus pakai es batu. Iya, itu tuh sampai emang ada. cair. Pernah nyobain? Pernah aja sih Kak, nggak pernah nyobain tapi Iya, nyobain ya. Mager apa gimana ya Rep? Aduh gimana ya? Kalau misalnya kita nyobain kayaknya di hair dryerin ya. Bener. Biar cepet. Kalau disemilin tuh. Aduh iya. Aduh sambil belajar ya. Oke, jadi kalian tuh bisa juga nerapin tadi ya tips and trick dari Kak Cinta untuk bisa puasa selama bulan puasa, ataupun juga nggak puasa juga bisa diterapin. Bisa. Jadi ini Mas, Q&A-nya udah cukup nih dari siswa Semanta. Selanjutnya ada nggak sih Kak goals Kak Cinta ini di tahun 2025? Di tahun 2025 ya, goals aku yang pertama jadi lebih bahagia. Wih. tapi bener loh jadi lebih bahagia. Iya bener kan, jadi lebih bahagia. Terus juga kuliahnya dilancarin karena aku udah semester akhir. Amin. Mungkin kita aminkan doanya Kak Cinta agar bisa Betul. terkabul di tahun ini. Amin. Dan pastinya adalah kuat-kuat di perantauan ya, karena kadang homesick kan Iya. rasanya. Kangen pasti kamu halaman. Iya, jadi lebih bahagia, terus akademiknya dilancarin sama kuat-kuat di perantauan itu. Itu harapan apa goal sih jatuhnya ya? Pastinya ke dosa juga harapan nih Oh mungkin ya Kak ya. iya, oke lah. Sama kunci terakhir itu doa guys. Doa, duit. Doa. Doa usaha ikhtiar tawakal. Nah, itu zaman Lengkap kapan? itu. Ya lo zaman kapan nih itu ya? Kayak begitu. Ya, jadi kayaknya kita udah gak kerasa banget ya, udah ngobrolin banyak hal banget sama Kak Cinta. Tahu-tahu udah di penghujung program aja nih guys. Jadi karena kita juga udah bahas banyak hal juga di episode yang kedua kali ini bersama Kak Cinta guys. Jadi kita kayaknya bakal hampir undur diri nih ya guys ya. Jadi jangan lupa buat kalian semua untuk like, share, subscribe, dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video seru dari YouTube SPK Semanta. Oke, jadi thank you for your supporting and goodbye guys. Dadah. Dadah Sobta. Bicita. Bicara santai in Semanta.